Sehingga ada orang kaya di Padang Panjang, Ustadz tausiah di masjid dekat tempat dia tinggal. Jadi Ustadz tadi itu mengatakan, nang paling banyak masuk neraka nanti pedagang gohanya. Jadi kata orang kaya tadi itu, besok jangan diundang je Ustadz itu kemari lain. Batu Pak Haji, kata orang. Ya Nabi ambo ndak sama je nyo doh. Ndak sama ba apa hajinya. Nabi ambo pedagang keceknya. Jadi Nabi Muhammad itu seorang pedagang. Dahulu di kampus ada istilahnya dosen diktator. Jual diktat beli motor. Kalau ndak di Bali diktat tu nilai E. Maka jangan dikatakan halal itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur tamu Allah yang mulia. Bulan kemarin kita kupas ketentuan muamalah dalam agama Islam agar diberkahi dan diridhai oleh Allah. Yang mana ketentuannya ada 5. Yang pertama, niat bermuamalah, niat bekerja adalah untuk mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Jadi dia bernilai pahala. Yang kedua, pekerjaan itu harus didapatkan dengan cara yang halal. Yang berdagang, ya tokonya itu didapatkan dengan cara yang halal. Barangnya itu didapatkan dengan cara yang halal. Yang menyewakan tenaga harus pekerjaan tadi itu didapatkan dengan cara yang halal. Kadang-kadang dek menyogok maka kadapek dia wak. Nah, itu tidak halal. Yang ketiga, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Mungkin jemaah zuhur seorang security, tetapi security-nya bukan untuk yang baik. Security bar misalnya, dia mengamankan orang yang berbuat dosa di dalam, maka hasil yang akan kita dapatkan itu tidak akan berkah dan tidak akan diridhoi oleh Allah. Yang keempat, jujur, jangan ada kecurangan di dalam muamalah itu. Yang berdagang jujurlah, yang menyewakan jasa jujurlah, dan lain sebagainya. Hindari kecurangan. Dan yang terakhir, jangan terlalu berhitung dengan pekerjaan ketika bermuamalah. Jangan betong mana jari. Karena kelebihan pekerjaan kita itu akan dinilai oleh Allah di sisinya sebagai sedekah, penutup kekurangan-kekurangan kita, karena kita tidak tahu bagaimana kelemahan kita di dalam bermuamalah tersebut. Pada pertemuan kali ini kita kupas jemaah zuhur ketentuan jual beli di dalam agama Islam. Jual beli diistilahkan dengan buyuk atau bayang, yaitu tukar pemindahan kepemilikan dengan saling menukar barang untuk mengambil manfaat. Jadi mungkin jemaah zuhur dahulu ini disebut dengan barter, tukar menukar barang saja. Lalu disederhanakan dengan mata uang. Dalam pandangan Islam, jual beli itu halal, bahkan dianjurkan.
Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil harta di antara kamu, harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali itu merupakan jual beli atas dasar suka sama suka di antara kalian, kata Allah. Bahkan jemaah zuhur, jual beli itu dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, Ayyu kasbil atyab, apa usaha yang baik itu? Kata sahabat kepada Nabi, Nabi menjawab, salah satunya kullu bay'im mabrur, setiap jual beli yang baik, yang tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan, dan tidak ada sesuatu yang dicurigai di dalam jual beli itu. Jamaah zuhur, tamu Allah yang mulia, bahkan Nabi sendiri itu pedagang, sehingga ada orang kaya di Padang Panjang, ustadz tausiah di masjid dekat tempat dia tinggal. Jadi ustadz tadi itu mengatakan, nang paling banyak masuk neraka nanti pedagang gohanyu. Jadi kata orang kaya tadi itu, besok jangan diundang je ustadz itu kemari lagi. Batu Pak Haji, kata orang. Ya Nabi ambo ndak samo je nyo doy. Ndak samo ba apa hajinya. Nabi ambo pedagang keceknya. Jadi Nabi Muhammad itu seorang pedagang. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia. Lalu bagaimana jual beli itu bisa halal dan bisa diridhoi oleh Allah? Kita lihat jemaah zuhur dari rukun jual beli itu. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama disebut dengan aqidain, 2 orang yang berakad atau 2 orang yang bertransaksi. Ketentuan 2 orang yang bertransaksi ini dalam agama Islam, pertama, kedua-duanya harus baligh. Kedua-duanya harus baligh, cukup umur. Maka jika tidak baligh, menurut mazhab Syafi'i, maka jual belinya itu tidak sah. Jual belinya itu tidak sah. Tetapi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat jual beli bagi orang yang belum baligh, bila mana itu persoalan remeh-temeh, persoalan kecil seperti membeli permen, membeli es, dibolehkan asalkan mereka itu sudah mumayyiz. Jadi baligh dan mumayyiz itu berbeda. Baligh itu mereka sudah cukup umur, sedangkan mumayyiz mereka itu sudah bisa membedakan nilai mata uang. Jadi misalnya mereka membeli es harganya 5.000, diberikan uang 10.000, mereka tahu kembaliannya 5.000. Jadi jemaah zuhur, sementara menurut mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia tidak boleh. Namun yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat kita, lazim saja berjual beli dengan anak-anak yang di bawah umur. Maka sebenarnya kita sudah talfik. Talfik itu mencampur adukkan mazhab. Dalam pandangan agama, mencampur adukkan mazhab itu tidak masalah asal demi maslahah, bukan untuk beringan-ringan, bukan mencari yang mudah. Maka jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, dijelaskan lagi di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, jual beli untuk anak-anak yang belum baligh, walaupun mereka itu sudah mumayyiz, tentang persoalan yang besar, misalnya membeli HP, membeli mobil, membeli motor,
hanya sah bila didampingi oleh walinya, baik itu ayahnya, ibunya, atau orang yang merawatnya. Jadi didampingi oleh orang yang sudah dewasa. Bapak Ibu, kalau seandainya awak bisa membeli HP dari anak-anak murah, jangan dikecillah awak hebat. Nah anak awak kicuan tu yo, tidak sah. Begitupun yang menjual, walaupun kita tidak menipu, kita harus hati-hati terlebih dahulu. Siapa tahu anak tadi itu mendapat uang karena curian dari rumahnya. Tiamaan yang MBA. Itu harus balik. Yang kedua, harus akil, orang yang berakal, waras. Jadi tidak boleh jual beli dengan orang yang kadang-kadang nyuangi. Orang kematian istri, peninggalan istrinya banyak, ada motor, ada oto. Cuman dek karena bininya meninggal, agak tasaluknya seketek, agak tasaluknya. Motor NMAX, pasarannya mungkin sekitar 25 juta. Ketika nyuangi, wago motor tadi, kembali Honda NMAX itulah, barah bali 10 juta kecewa. Tabayang dinyo ketika kurang waras tadi 10 juta tu banyak pitinya. Capek dioannya. Jangan Bapak Ibu kira jual beli itu sah. Tidak. Kenapa? Karena dia sedang tidak waras. Jadi jangan bertransaksi dengan orang yang kurang waras. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia. Bagaimana dengan orang gila, Ustaz? Nyo para lu makan, kadiagi aja dia awak taruh tidak mungkin. Sehingga nyo beli nasi ke tempat awak, diagian sepiti 10.000, lalu awak agian nasi, kadang-kadang awak lebihkan. Itu dalam rangka menolong, tidak ada masalah. Tidak ada niat untuk merugikannya. Kalau tidak awak tolongnya dengan harago-harago murah teka itu siala nangka menolongnya. Di malenya kada pek makan beko. Jadi itu yang kedua, harus berakal. Dan yang ketiga, kedua-duanya bukan orang yang terpaksa, orang yang bebas. Bebas menentukan akan menjual, bebas menentukan akan memilih. Ada orang dek karena nyo takui jo orang nan ka membali tanahnya itu terpaksa dijualnya. Kondang jual beko awas dan diancam. Atau mungkin yang membeli, dia takut tidak membeli karena bermasalah dengan keselamatannya. Dahulu di kampus ada istilahnya dosen diktator, jual diktat beli motor. Kalau tidak di Bali diktat itu nilai E. Maka jangan dikatakan halal, itu tidak. Karena murid-murid mahasiswa tadi itu membeli diktat itu, membeli buku terpaksa menyelamatkan nilai. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia. Itu yang pertama, ketentuan barang, ketentuan orang yang berakal. Dan yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Pertama, barangnya itu harus barang yang halal dan bermanfaat. Bila barangnya itu tidak halal, walaupun tidak punya orang lain, maka haram untuk diperjualbelikan. Uang yang didapatkan tidak halal, jual belinya batil. Pani ide orang baburu di daerah Batu Tabah, diangkut dia awak karuang cie. Babi itu lah mati, ditinggalkan itu di orang baburunya, dimasukkan dia awak ke dalam karuang. Dijual sekilo 80.000. Walaupun yang membeli bukan orang Islam, jemaah zuhur, memperjualbelikannya itu tidak halal. Karena barangnya tidak halal. Termasuk barang yang tidak bermanfaat. Wah, baik harimau dapat dewak sayang harimau. Sayang harimau itu dia bermanfaat bagi orang yang suka perdukunan. Paling-paling untuk buat jahe lah dinyanya. Atau wak pai kamantawai papasan kawan. Carian dan apa namanya itu pantak ikan pari keceknya. Ekor ikan pari. Untuk itu untuk si jundai. Untuk mengguna-guna orang, mengirim penyakit ke orang. Maka jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, memperjualbelikan itu tidak boleh. Karena dalam pandangan agama manfaatnya tidak ada. Hanya bermanfaat bagi orang-orang yang otaknya kurang waras, yang cara berfikirnya kurang tepat.
Tepatnya lagi, hanya berguna bagi orang-orang yang sesat, yang suka mempersekutukan Allah. Maka kalau barang itu bukan barang yang bermanfaat, maka jangan. Yang kedua, barangnya itu bisa diserah terimakan. Barangnya itu jelas. Ada orang ngecek, ayam dan lapeh, kalau dapat ada yang beli 10.000. Ayam tu lapeh. Atau jawinya lapeh karimbo, carilah ni. Bali 10 juta, jadi bayi 10 juta sekali. Dicari dah. Itu tidak boleh karena barangnya tidak jelas. Harus berjelas-jelas. Tidak boleh menjual ikan yang masih di dalam kolam. Balilah ikan dalam kolam tu, wah, patok saja harganya 1 juta. Nah, misalnya seperti itu. Rupanya setelah dibangkit oleh orang yang membeli tadi, ada pedenya sekitar 3 juta isi lawak tu, isi kolam tadi tu. Atau mungkin saketek bantuknya banyak, rupanya isinya ular saja. Maka jemaah zuhur, jual beli yang seperti itu tidak boleh. Tangkap ikannya dulu, baru ditimbang, baru diadakan transaksi. Tidak boleh menjual buah-buahan yang masih di atas batang. Tidak boleh menjual sayur-sayuran yang masih di sawah, lado yang masih di dalam parak nak boleh jual. Tapi ambil dulu timbang. Jika awak yang mengambil mungkin harganya mahal. Jika orang yang membeli itu mengambil, mungkin dikaluan upah ambilnya 2.000 misalnya sekilo. Boleh. Tetapi Islam mengajarkan tidak ada yang kecewa di dalam bertransaksi. Barangnya itu harus barang yang jelas. Dan yang ketiga, barangnya itu harus milik utuh kita atau orang yang berwakil kepada kita. Utuh. Jual utuh, ya memang utuh awak. Jual cincin, ya cincin awak. Atau orang lain yang mewakilkan kepada kita, tetapi orang yang menjadi wakil tadi menjual atau membelikan sesuai dengan pesan orang yang berwakil. Tolong jual noto, harganya paling rendah 50 juta ni. Wak jual 60 juta boleh, tapi lapor kepada dia, kita jualkan 60 juta. Kita cuma dapat jasa menjualkan, jasa sebagai agen. Lalu kalau seandainya dia bilang, tolong jual noto ke lah 50 juta, bara labianya beko ambil, tak jual dia wak 70 juta, boleh kita ambil 20 juta. Karena jelas akadnya, nyo perlu 50 nya. Tetapi kalau dia berpesan, tolong jualkan oto ko. Tak jual dia oto itu 50 juta. Dikecean ampe 45 juta. Maka ini tidak boleh. Tak jual dia bilang mobil tadi itu tak jual 50 juta. Tak jual dia 55 juta. Awak kecean kayaknya 50 jutanya. Maka ini tidak boleh. Karena kita prinsipnya mewakili orang yang menjual dan mewakili orang yang memberi. Jika kita mengambil untung dari hal yang seperti itu jemaah zuhur, maka yang kita dapatkan tidak halal, tidak berkah dan tidak akan diridhoi oleh Allah. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia. Jadi wakil itu boleh. Lalu jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, yang ketiga akad. Akad itu serah terima dari penjual kepada pembeli. Kalau dalam ketentuan mazhab Syafi'i harus diucapkan, aku jual barang ini kepadamu seharga sekian, aku beli barang ini darimu seharga sekian. Ini mazhab Syafi'i. Sementara jemaah zuhur dalam kehidupan kita sekarang itu tidak bertemu. Tidak bersobok itu gini lah. Maka menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i jual belinya tidak sah. Tetapi kebanyakan ulama seperti Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali membolehkan asalkan sudah ada unsur suka sama suka di dalam jual beli tersebut. Datang ke supermarket, dicalik barangnya terletak anak ketujuh dia awak diambil. Orang yang menjual tadi itu suka barangnya itu dibeli sehingga dibuat letaknya barangnya di sini, ditulis label harga. Lalu kita karena suka membeli itu kita datang, mana hendak ketujuh dia ada ambil dah.
Kita bawa nanti ke kasir. Di kasir nanti di print. Adakah ijab kabulnya saya jual, saya beli? Tidak ada. Tetapi karena ada unsur suka sama suka, karena tidak ada pihak yang dirugikan, maka menurut kebanyakan ulama, jual beli yang seperti itu dibolehkan di dalam agama Islam. Karena Nabi memang tidak pernah memerintahkan kita harus ijab kabul kecuali untuk pernikahan. Jual beli tidak pernah diperintahkan, cuman para ulama saja yang menganjurkan kita untuk berijab kabul, sehingga itu dijadikan rukun di dalam buyuk atau rukun di dalam jual beli. Al aslu fil muamalah, dasar bermuamalah itu, hukum asal bermuamalah itu al ibahah, boleh, illa tadullud dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Asal tidak ada yang dirugikan, asal tidak ada yang merasa ditipu, suka sama suka, maka jual beli walaupun akadnya tidak dilafazkan, di dalam pandangan agama Islam boleh-boleh saja. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, bagaimana dengan jual beli online? Jika semua unsur itu terpenuhi, maka boleh barangnya dilihatkan, walaupun fotonya, tetapi barangnya betul-betul ada. Ndak foto saja doh, barangnya ada. Lalu jemaah zuhur bisa tawar menawar harga di sana, atau harga itu tetap, tetapi kita bisa memilih untuk membeli atau tidak membeli, dan ada kesempatan untuk komplain. Bila mana kita tidak suka, barang tadi itu bisa dikembalikan, bisa diretun. Maka jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, jual beli yang seperti ini dalam pandangan Islam boleh, karena muamalah itu boleh kita berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman, asalkan tidak ada aturan agama Islam yang dilanggar. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.